Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk rekan-rekan yang mungkin melihat video aku kali ini. Jadi sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Vinka Rahmanillah. Aku salah satu mahasiswa di Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini menempati semester 6 dan mau semester 7 gitu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi kepada rekan-rekan terkait dengan bagaimana sih cara membuat surat somasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu. Nah, karena studi case aku kali ini itu terkait dengan kasus perdata, yaitu dengan kasus hutang piutang atau misalkan wan prestasi begitu. Nah, jadi karena studi case-nya ini adalah perdata, maka dari itu aku tuh mau sedikit menjelaskan kepada rekan-rekan terkait dengan bagaimana cara membuat surat somasi sesuai dengan aturan, isinya tuh harus ada apa aja sih gitu supaya bisa dikatakan sebagai surat somasi dan lain sebagainya. Cuman harus rekan-rekan ketahui juga bahwa surat somasi ini itu adalah salah satu surat yang ditujukan oleh satu orang ke orang lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik, secara musyawarah di luar jalur pengadilan. Artinya surat somasi ini itu membuka jalan, membuka ruang kepada kedua belah pihak untuk mampu menyelesaikannya sebelum dibawa memang ke jalur pengadilan kalau memang misalkan tidak ada respon yang baik setelah surat somasi ini dikeluarkan begitu. Mungkin langsung aja. Jadi ceritanya studi case aku kali ini itu adalah di mana seseorang ini itu dinaungi oleh seorang lawyer atau dinaungi oleh salah satu kantor hukum misalkan gitu ya dan mempercayakan semuanya itu kepada lawyernya. Artinya dia itu memberikan kuasanya kepada seorang lawyer untuk bisa memberikan surat somasi ini atau bisa menyelesaikan perkara ini begitu. Nah, jadi biasanya itu ya di sini kayak contohnya itu aku pakai kayak logo dari misalkan logo dari kantor hukum tersebut, nama kantor hukum itu apa, lalu jalan beralamat di jalan apa gitu kantor hukumnya. Ini template lah ya. Nggak semua kantor hukum itu kayak gini, cuman ini kayak ala-ala doang gitu ya guys. Nah, terus apa sih gitu kan surat somasi itu? Karena tadi kan udah dibilangin kan, surat somasi itu tujuannya untuk memperingati seorang lain. Isinya itu apa aja? Jadi di peraturan KUH Per gitu ya, itu dijelaskan bahwasanya surat somasi itu harus berisi terkait dengan waktu pembuatan surat tersebut, lalu juga harus disertakan juga alasan terkait dengan latar belakang mengapa pada akhirnya surat somasi ini itu keluar gitu, karena pasti kan ada permasalahan dulu nih. Permasalahannya itu apa gitu, nah ini tuh kayak dicantumkan dalam surat somasi ini. Juga nggak lupa terkait dengan identitas kedua belah pihak antara yang mau melakukan somasi dan yang akan menerima somasi. Itu harus jelas namanya siapa, usahakan jangan menggunakan nama alias, pun harus tertera juga alamat yang ditujunya itu dia di mana gitu. Kita harus memastikan dulu, harus make sure dulu kalau orang tersebut itu memang ada di situ gitu, dia bertempat tinggal di situ, sehingga nanti ketika kita mengirimkan surat somasi ini, surat somasinya itu tepat sasaran dan nggak meleset gitu loh, karena misalkan salah orang, salah rumah, dan lain sebagainya. Seminimal-minimalnya itu sesuai dengan alamat yang berada di kartu tanda penduduk gitu, supaya jelas dan jadi di sini langsung aja gitu ya ke contohnya. Nah, di sini itu ada aku menyertakan dibuatnya surat somasi ini itu di Jakarta tanggal 6 Juni 2023 gitu. Nah, setelah itu kita sertakan apa sih gitu kan? Surat ini tuh surat apa sih? Perihal apa sih? Nah, kita sebutkan perihal somasi. Nah, biasanya kalau karena ini dinaungi oleh kantor hukum gitu, biasanya dia punya nomor suratnya itu sendiri. Jadi kayak surat keluarnya tuh dia jelas gitu kan kalau di salah satu kantor hukum gitu karena dia bernaung dari satu kantor tersebut ya berarti pengadministrasian suratnya pun harus jelas sehingga harus dicantumkan nomor suratnya itu berapa gitu. Setelah itu di sini ada perihal lagi terkait dengan peringatan ataupun somasi ya somasi itu adalah peringatan gitu ya guys. Lalu di sini ada lampiran
sertakan lampiran yang jelas kalau memang membutuhkan lampiran. Kayak misalkan di sini, karena di sini ceritanya itu dinaungi oleh seorang lawyer atau dinaungi oleh salah satu kantor hukum, maka di sini aku menyertakan misalkan di lampirannya itu ada 1 lembar fotokopi surat kuasa khusus sebagai bukti bahwa klien kami itu menyerahkan kasusnya itu sepenuhnya kepada kami dengan surat kuasa khusus tersebut gitu, untuk untuk meyakinkan gitu ya pihak pihak sana bahwa ini tuh sah gitu, kami tuh bergerak tuh secara sah gitu. Nah, setelah jelas gitu ya semuanya, baru kita masuk kepada identitas yang akan dituju. Siapa sih yang akan kita beri somasi? Oh, di sini yang akan diberi somasi itu adalah yang terhormat Deva Julian Syah ternyata. Jalannya di mana? Jalan Simpang Raya, Komplek Bumi Citra, RT 03, RW 04, nomor 3, Jakarta Utara. Jadi usahakan tuh alamatnya itu jelas-jelasnya supaya tidak salah sasaran, supaya bisa tepat sasaran dan tidak malah masuk ke rumah lain gitu ya, atau masuk ke rumah orang lain kan jadinya nanti kayak mungkin nggak tepat gitu ya, si surat somasinya ini dia nggak mencapai tujuannya gitu. Jadi usahakan harus jalannya jelas, kampungnya di mana, kelurahannya mana, kecamatannya mana, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, provinsi mana, itu harus jelas semuanya. Nah, langsung masuk ke mau masuk ke substansi dengan hormat gitu ya, dengan hormat udah pas ini kayak ya template gitulah ya. Nah, karena tadi di sini ceritanya itu adalah apa namanya, ceritanya itu dinaungi oleh salah satu kantor hukum begitu, atau menggunakan surat kuasa yang disertakan surat kuasa itu, maka dari itu kita harus introduce dulu, harus pembukaan dulu nih di dalam surat suara ini. Pembukaan tentang apa sih? Pembukaan bahwa saya ini bergerak sebagai salah satu lawyernya si A, dan saya menyatakan ini, menyerahkan surat ini itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, sudah sah gitu, secara hukum itu sudah sah. Nah, di sini tuh jadi introduce-nya ini kita pakai bahwa bertindak untuk dan atas nama Nyonya Suci Nurlaili sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Grogol nomor 11, Kelurahan Simpang, Kecamatan Jaga, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2023 yang terlampir dengan fotokopi. Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi introduce-nya itu adalah ya kita harus menyatakan secara tegas bahwa saya bergerak secara sah atas nama Nyonya Suci Nurlaili dan ada loh surat kuasa khususnya gitu. Itu sebagai introduce atau pembuka supaya nanti nggak bingung gitu, yang dia baca tuh nggak bingung ini siapa gitu sebenarnya. Nah, lalu di sini baru kita masuk ke substansi gitu ya, masuk ke isi dari permasalahan kenapa pada akhirnya ada surat somasi gitu kan. Yang pertama, kita sebutkan di sini bahwa sebagaimana termaktub dalam Akta Purwanto SH Notaris di Depok nomor 2 tanggal 28 Desember 2022 tentang perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang dengan jaminan, maka Bapak Deva Juliansyah ini memiliki hutang dengan klien kami sebesar 750 juta rupiah dengan jatuh tempo pelunasan selambat-lambatnya itu 10 Mei 2023. Oh, ternyata di sini latar belakangnya ini jelas bahwa surat somasi ini dikeluarkan karena ternyata Bapak Deva Juliansyah ini itu memiliki hutang kepada Suci Nurlaili dengan akta yang sudah tertera secara jelas di hadapan seorang notaris tertanggal 28 Desember 2022, dan ternyata besaran hutangnya itu adalah 750 juta rupiah yang seharusnya itu dibayar selambat-lambatnya 10 Mei 2023. Nah, usahakan teman-teman ketika di sini menyatakan 750 juta rupiah itu jangan hanya dinyatakan secara angka saja, secara nominal saja, tapi juga coba untuk usahakan untuk menggunakan kalimat penjelas juga supaya kayak nggak apa ya, tidak tidak ada kekeliruan gitu ketika nanti seseorang itu membaca surat ini gitu. Jadi harus secara jelas, nyatakan secara jelas dengan kalimat, bukan hanya dengan bilangan saja. Lalu setelah itu di nomor 2-nya, karena tadi latar belakangnya ternyata jelas dengan adanya akta perjanjian hutang piutang itu, lalu nomor 2 ini disebutkan katanya bahwa ternyata Bapak Deva Juliansyah telah lalai
atau wan prestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran itu sama sekali. Sedemikian dengan perbuatan wan prestasi tersebut sudah lebih dari cukup terdapat alasan legal bagi kami untuk mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang jaminan di pengadilan. Artinya di sini disebutkan setelah adanya latar belakang akta perjanjian hutang piutang tersebut, ternyata si Bapak Deva Juliansyah ini tidak membayar, tidak ada itikat baik untuk membayar hutang sebesar 750 juta tersebut sehingga dinyatakan wan prestasi. Jadi wan prestasi itu adalah ketika kondisi di mana ketika seseorang tersebut dia tidak mengabaikan dia tidak mengindahkan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya yang seharusnya dia laksanakan, tapi dia ya udah gue nggak ngelaksanain itu gitu loh. Nah, akhirnya ternyata sudah jelas nih permasalahannya. Tadi latar belakangnya ada, permasalahannya ternyata si Bapak Deva Juliansyah ini nggak membayar sama sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Deva ini nggak bayar, Ibu Suci ini hendak melakukan sita eksekusi dan juga lelang jaminan di pengadilan karena sudah ada aktanya nih sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu nggak mau bayar, ya aku tinggal eksekusi ini aja nih ke pengadilan gitu. Tapi balik lagi, kan tadi surat somasi itu adalah membuka ruang kepada salah satu pihak untuk bisa menyelesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan di luar jalur pengadilan. Maka dari itu di poin ketiganya ini disebutkan katanya apabila Bapak Deva Juliansyah ingin menyelesaikan persoalan tersebut di luar forum pengadilan, maka kami masih memberi kesempatan terakhir untuk segera menyelesaikan persoalan di atas dengan cara melaksanakan seluruh pembayaran di atas selambat-lambatnya pada hari Senin 10 Juli 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di kantor kami yang beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 11 Jakarta Selatan. Artinya di sini Ibu Suci ini membuka ruang negosiasi nih kepada Bapak Deva. Oke, kalau misalkan nggak mau dibawa ke pengadilan nggak apa-apa, tapi syaratnya bayar dulu 750 jutanya sebelum tanggal 10 Juli dengan waktu sebelum jam 7 malam gitu waktu Indonesia Barat di kantor hukumnya si lawyer saya ini gitu. Coba kamu kalau misalkan mau untuk menyelesaikannya secara baik-baik dan nggak mau diselesaikan secara pengadilan, nggak apa-apa, it's okay, tapi bayar gitu. Artinya di sini si Ibu Suci ini masih membuka kesempatan, masih membuka ruang kepada Bapak Deva ini untuk mampu menyelesaikannya secara baik-baik gitu. Nah, di sini di akhirnya baru demikian peringatan ini sebagai upaya penyelesaian terakhir di luar pengadilan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oh ternyata di sini surat somasi ini udah jelas gitu ya karena ini tuh diberikan sebagai upaya terakhir kepada Bapak Deva untuk menyelesaikan secara baik-baik gitu sebelum masuk ke jalur pengadilan gitu. Nah di sini seperti biasa ada alamat, maksudnya tempat dibuatnya surat, tanggal berapa, dan di sini karena membawa nama klien juga gitu ya, maka hormat kami berikut klien. Di sini tertera nama si lawyernya ini, Vinkar Rahmanillah SKHMH. Nah, di sini diberikan kontak person apabila misalkan memang Bapak Deva ini dia beritikat baik gitu ya untuk bisa menyelesaikannya gitu, untuk oke deh aku mau gitu, kita mediasi dulu tapi gitu, kita ketemu dulu. Nah boleh gitu nanti supaya Bapak Deva ini jelas gitu mau menghubunginya kemana. But it's optional kalau misalkan mau menambahkan kontak person secara nomor gitu. Atau misalkan bisa lewat WhatsApp atau misalkan kalau misalkan beritikat baik kan bisa langsung datang ke kantornya gitu kan kayak gitu. Nah mungkin itu gitu ya sesuai dengan peraturan KUH per kita kali ini tuh intinya kayak gitu. Ada latar belakangnya, ada waktu tempat tanggal berapa itu dinyatakan secara jelas, identitas kedua belah pihak juga secara jelas dinyatakan, baik itu namanya itu nama jelas tanpa nama alias sesuai dengan kartu tanda penduduk, lalu setelah itu juga alamatnya juga jelas supaya nanti dikirimnya surat ini tuh nggak salah sasaran gitu. Nah, poin-poin argumentasinya pun jelas, itu ya latar belakangnya, permasalahannya pun di sini membuka ruang terakhirnya tuh juga jelas begitu. Nah, kita langsung aja mungkin untuk bisa praktik gitu ya di file. Nah, untuk kesempatan kali ini, tadi sempat terpotong, maaf. Jadi kali ini kita akan ngebahas terkait dengan bagaimana cara membuat surat somasi. Karena tadi udah dijelasin gitu ya, terkait dengan
penjelasan surat somasi itu kayak gimana, terus substansinya itu seperti apa. Nah, sekarang kita itu akan masuk ke praktiknya gitu. Gimana sih cara buat surat somasi? Nah, tapi untuk case kali ini itu karena tadi case sebelumnya itu kan kita pakai lawyer gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan di case kali ini itu kita surat somasinya itu tanpa lawyer, kira-kira bisa nggak ya? Ya pastinya bisa gitu. Bisa kok, asal teman-teman tahu substansinya apa aja dan em, apa ya suratnya tuh rapih aja gitu dan to the point gitu. Intinya nggak usah terlalu lelet sana sini, tapi langsung pada tujuan, latar belakang, permasalahan, apa yang mau ditempuh dan sebagainya tuh paham gitu. Nah, oke. Ini kita langsung aja masuk, misalkan kita mau buat surat somasi, udah pasti judul dong ya, surat somasi. Misalkan tanggal sekarang gitu ya, berarti karena aku lagi di Bandung, berarti Bandung 05 Juli 2023 gitu ya. Nah, terus kita kasih lagi seperti tadi perihal tentang apa sih gitu yang mau kita sampaikan dalam surat ini tuh apa gitu. Udah pasti ya terkait dengan somasi atau peringatan. Nah, setelah itu lampiran. Apakah di sini kita akan memberikan lampiran atau enggak? Misalkan nggak ada, ya udah tinggal strip aja gitu bahwa menandakan kita tidak ada lampiran dalam surat ini. Nah, setelah itu baru kita ajukan ini kepada siapa? Kita punya masalah nih sama siapa sampai akhirnya kita mau buat surat somasi ini buat siapa gitu. Misalkan kepada yang terhormat Bapak, misalkan Bapak siapa ya? Bapak yang tadi aja deh, Bapak Deva Juliansyah bertempat di Jalan Nagrog Cibiru Raya RT 06 RW 09 Bandung Jawa Barat. Seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, kita harus namanya tuh harus nama lengkap sesuai dengan nama di kartu identitas dan juga bertempat alamatnya itu kalian harus make sure dulu sebelum buat surat somasi ini tuh sekarang dia ada di mana nih posisinya, sekarang dia domisilinya di mana nih gitu, supaya surat ini tuh nggak salah rumah, supaya tepat sasaran dan malah kalau misalkan nanti salah rumah juga kan suratnya ini nggak sampai gitu dengan tujuan yang ingin kita capai gitu. Seminimal-minimalnya sesuai dengan alamat yang ada di kartu tanda penduduk deh gitu. Supaya lebih jelas gitu kan. Alamatnya jelas, nomornya jelas, RT-nya jelas, kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya tuh harus secara jelas, sejelas-jelasnya supaya suratnya ini sampai sesuai dengan tujuan gitu. Nah, setelah itu baru deh kita langsung nggak usah babi bu dengan hormat ditujukannya surat ini dengan tujuan untuk memberi peringatan atas sikap yang telah dilakukan oleh Bapak Deva Juliansyah, yaitu mengabaikan surat perjanjian hutang yang tertanda tangan di atas materai yang mana jumlah hutang yang dimiliki adalah misalkan 70 juta rupiah. 70 juta rupiah, 70 juta rupiah. Yang dimiliki atas nama yang mana jumlah hutang yang dimiliki 70 juta rupiah dengan batas tempo pembayaran adalah 06 Juni 2023 gitu kan. Kepada saya Bianca Rahmanila. Nah, di sini kan jelas nih ada
Latar belakangnya ternyata ditujukannya surat ini dengan tujuan untuk memberikan peringatan atas sikap yang telah dilakukan oleh Deva Juliansyah dengan mengabaikan surat perjanjian hutang yang tertanda tangan di atas materai, yang mana jumlah hutang yang dimiliki adalah 70 juta rupiah dengan batas tempo pembayaran adalah 6 Juni 2023 kepada saya, Vinka Rahmanillah gitu. Nah, dengan keluarnya surat ini, maka apabila Bapak Deva Juliansyah hendak menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, maka saya, Vinka Rahmanillah, memberikan kesempatan tersebut dengan cara melakukan pembayaran hutang sebelum tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 12 siang deh, waktu Indonesia Barat, di rumah saya yang beralamat di Jalan Cinunuk, misalkan ya di Jalan Cinunuk, Cibiru Raya, nomor 10, Komplek Gria Purwa Asri. Gitu kan? Nah, dengan Gria Purwa Asri. Lalu apabila Bapak Deva Juliansyah mengabaikan surat somasi ini dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar hutangnya, maka saya akan menindaklanjuti perbuatan Bapak Deva Juliansyah kepada Pengadilan Negeri Bandung dan akan diselesaikan sesuai dengan prosedur beracara. Terus kita tekankan lagi nih di sini, demikian surat ini disampaikan sebagai upaya terakhir sebelum melaju ke muka pengadilan. Sekian dan terima kasih. Baru deh di bawahnya kita kasih tempat lagi, di mana Bandung, 05 Juli 2023, hormat saya, Vinka Rahmanillah. Nah, ini kayak gini guys, kira-kira ya, terkait dengan pembuatan surat somasi secara individual, secara tidak memiliki lawyer gitu ya, ya kayak gini. Sesuai gitu ya dengan apa yang telah tadi kita bahas juga, ada di sini ada tempat, waktu, lalu juga di sini perihalnya jelas terkait dengan somasi, lalu di sini juga tadi kita sudah menulis terkait dengan namanya siapa, secara jelas alamatnya di mana, RT-nya berapa, RW-nya berapa, di jalan apa, supaya tidak salah sasaran. Langsung lanjutlah dengan hormat, langsung ke substansi. Tidak perlu basa-basi, tidak perlu banyak embel-embel, to the point, langsung kepada poin permasalahan, yaitu latar belakangnya apa, lalu permasalahan yang ditimbulkan apa yang hendak kita lakukan, dan kita pun masih membuka ruang bermediasi ataupun bernegosiasi kepada yang bersangkutan untuk mampu menyelesaikan permasalahannya. Namun masih apabila surat ini itu diabaikan dengan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, maka rekan-rekan mampu untuk menyelesaikannya di muka
persidangan begitu. Di sini kan jelas nih, tadi kita menuliskan latar belakangnya ternyata si Deva Juliansyah ini punya hutang ke Vinka Rahmanila sebesar 70 juta rupiah yang sebenarnya itu jatuh temponya itu adalah 6 Juni 2023. Loh, sampai sekarang kok belum dibayar? Nah, itu latar belakangnya. Nah, di sini si Vinka ini masih membuka ruang. Kan tadi latar belakang dan permasalahannya jelas. Latar belakangnya ternyata ada surat perjanjian hutang yang diabaikan oleh Deva Juliansyah dan permasalahannya akhirnya ya Deva ini tidak membayar hutangnya kepada si Vinka Rahmanillah. Di poin kedua ini disampaikan ternyata Vinka ini masih membuka ruang untuk mampu menyelesaikan perkara atau permasalahan dengan Deva ini secara baik-baik loh. Di sini ada kata-kata dengan keluarnya surat ini, maka apabila Bapak Deva Juliansyah hendak menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, saya Vinka Rahmanillah memberikan kesempatan tersebut dengan cara melakukan pembayaran hutang sebelum tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di rumah saya yang beralamat di Jalan Cinunuk, Cibiru Raya nomor 10 Komplek Gria Purwa Asri. Nah, di sini terlihat jelas ya gitu si Vinka ini dia masih ngasih kesempatan asalkan si Deva ini mau membayar hutangnya sebelum tanggal 10 Agustus jam 12 siang. Sebelum tanggal dan jam segitu, silahkan datang ke rumah saya untuk membawa uang 70 juta rupiah dengan alasan atau dengan itikat untuk membayar hutang tersebut gitu sesuai dengan apa yang telah kita perjanjikan sebelumnya. Nah, di sini disebutkan juga ditekankan nih sama si Vinka ini, apabila Bapak Deva ini mengabaikan surat somasi ini dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan membayar hutangnya, maka akan ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan prosedur beracaranya gitu. Nah, di sini udah ditekankan, loh, si Vinka ini ngasih kesempatan loh, tapi kalau misalkan kamu nggak mau, ya wes, nggak apa-apa. Si Vinka bakalan menindaklanjuti ini ke pengadilan. Artinya tujuan dan apa yang hendak dimaksud dalam surat somasi ini tuh jelas, supaya Deva ini dia mau bayar hutangnya, tapi dengan cara yang baik-baik, datang ke rumah saya. Kalau misalkan memang diabaikan, ya sudah. Berarti itu sudah kemauannya kamu untuk saya ngasih peringatan dengan surat ini. Saya kalau udah di luar kendali, misalkan kamu nggak mau gitu untuk bayar, ya udah kita ke pengadilan aja. Nah, di sini ditekankan lagi, ada penekanan di akhir, demikian disampaikannya sebagai upaya terakhir katanya sebelum melaju ke muka pengadilan. Sekian dan terima kasih. Artinya tujuan dari surat somasi ini sudah sesuai dengan peraturan, identitasnya jelas, alamatnya jelas, tertanggalnya pun jelas gitu ya, temponya berapa, terus kita ngasih waktu sampai tanggal berapa, di alamat mana, berapa nominalnya, siapa yang diajukan dan yang mengajukan itu jelas, semua identitas para pihaknya, dan di sini tinggal hormat saya Vinka Rahmanillah, tinggal kasih tanda tangan gitu. Nah, sebenarnya simpel gitu untuk teman-teman mampu memahami atau membuat surat somasi ini. Asalkan teman-teman itu tahu substansi dari surat somasi ini itu apa aja dan bagaimana gitu cara penyampaiannya, itu tergantung kepada teman-teman, asalkan disampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, pun sesuai dengan tujuan yang akan teman-teman tempuh gitu, sesuai dengan apa harapan teman-teman, itu disampaikan dalam surat somasi ini secara jelas, langsung, dan tidak bertele-tele begitu. Nah, mungkin itu aja gitu ya terkait dengan cara membuat surat somasi. Dan seperti yang teman-teman ketahui gitu, pasti banyak kesalahan ataupun masih banyak kurangnya dari apa yang saya sampaikan, karena balik lagi saya masih mahasiswi yang masih banyak belajar dan perlu kritikan dan juga saran dari rekan-rekan. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, ada yang keliru, teman-teman bisa untuk langsung komen aja di bawah terkait kritik dan sarannya, karena nanti pasti aku baca dan juga pasti akan aku perbaiki, karena aku pun masih manusia yang banyak belajar dan juga masih harus banyak harus banyak mengambil kritik dan saran dari kalian untuk aku ke depannya supaya lebih baik gitu. Intinya kayak gitu aja penjelasan aku dan juga praktik aku terkait dengan surat somasi. Kalau misalkan kurang-kurangnya mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.